Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul dan saya Grace. Dan kali ini kita akan melanjutkan akhir dari saga Water 7. Kita tiba di arc post Enies Lobby. Yuhu. Jadi ini arc-nya emang nggak terlalu panjang. Ini kayak penutup ya, atau akhir, konklusi. Tapi banyak informasi penting di post Enies Lobby ini. Iya betul. Ini umpamanya kayak bisa dibilang kayak Jaya lah. Banyak info-info yang terangkum dalam arc kecil gitu. Iya. Oke. Dan banyak tokoh-tokoh yang nama-nama sama tokoh-tokoh yang dimunculkan ini. Yang ternyata orang ini siapa ya. Gitu. Bagi yang baru banget ngikuti One Piece, alah ini kayak gitu. Akhirnya ini gitu. Iya. Itu kayak meng-connect the dot. Oh, ternyata orang ini tuh ini. Orang ini tuh ini gitu. Ya. Gitu. Terus ini kayaknya pertama kalinya ada arc yang post, maksudnya kayak mengakhiri suatu saga. Kalau sebelumnya kan belum pernah. Oh iya. Tapi secara nggak langsung ini bisa juga permulaan atau saga arc pembuka untuk berikutnya. Kayak misalnya Jaya untuk membuka Skypiea. Ini bisa juga dibilang kalau post Enies Lobby ini untuk membuka Thriller Bark. Jadi untuk kayak awalannya. Mungkin gitu sih ya. Kalau yang aku karang, nggak tahu bener nggak. Oke, langsung aja ya kita masuk dari awalnya. Jadi kita bagi 6 poin ya supaya gampang di sini. Poin pertama itu pembuatan kapal baru. Ya, jadi. Kamu yang cerita. Jadi setelah itu kemarin kan Mary dibakar kayak prosesi perpisahan itu, akhirnya kru topi jerami ini kan istilahnya istirahat di balik ke Water 7 kan. Ya betul. Nah terus ternyata Franky ini memakai 200 juta berry yang dicuri itu untuk membeli sebuah pohon yang namanya pohon Adam yang katanya ini kuat banget. Dan dia tuh punya impian untuk bisa membuat kapal bajak laut dari kayu ini. Ya, jadi itu lebih tepatnya kayu pohon Adam ya, kayunya. Jadi dia kayak kayu yang dibilang disebut sebagai kayu terkuat yang ada di dunia. Dan cita-citanya Franky itu membuat kapal yang bisa mengarungi lautan hingga ke ujung lautan. Dan itu menandakan impian, sama seperti kru Luffy yang lainnya di mana semua punya impian masing-masing. Ya. Dan impiannya sangat cocok sekali dengan Luffy, yaitu menuju ke akhir Grand Line. Ya, benar. Nah, di situ keren sih dia. Kayak secara tersirat tuh dia itu ya mau bikin sama mau ikut gitu loh ya. Tapi nggak secara belak-belakan ngomong ke nggak secara langsung Iceberg sama yang lain tuh. Cuma kayak saat itu Dewi cuma pingin bikin kapal. Soalnya sebenarnya kan Dewi juga kayak mengidolakan banget kru topi jerami wah. Selama perjalanan mereka dari di kereta sampai Enies Lobby lah Dewi kayak kru ini keren banget. Ya itu sih. Dan akhirnya dibuat bersama tukang kayu terbaik di Galela. Iya. Dan Iceberg juga bantu itu pagi siang malam bikin kapal bajak laut buat Luffy. Yang saat itu belum ada namanya ya. Nanti akan ada sesi pemberian nama yang lucu juga. Iya. Oke, terus habis itu poin 2 ya. Poin 2 itu jadi saat ini mereka kumpul santai-santai tuh. Ya. Ternyata nggak ada Zoro di situ. Zoro tiba-tiba kan datang tuh ngasih info kalau ternyata kapalnya angkatan laut ada datang ke Water 7 yang adalah kapalnya Garp. Ya itu.
Siapa itu Garp? Garp adalah kakeknya Luffy ternyata. Dan saat itu semua kru pada kaget. Kakek katanya gitu. Iya, nah itu sebenarnya Garp dulu pernah muncul cuman nggak dilihat kalau itu Garp. Dia kalau nggak salah masih pakai topi. Pakai topi anjing. Iya. Topi anjing. Dan ternyata dia adalah pelatih, kok pembimbing apa guru gitulah. Ya. Atasannya Koby dan Helmeppo. Di awal-awal lu ya sempat kita mention juga apa enggak ya? Sempat sih dulu. Kayaknya dulu sempat mention sedikit. Teman pertama Luffy. Dan itu di-mention di sini juga ya kalau Luffy anaknya siapa. Ya, itu bahkan nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kakek ini tuh bisa ngomong kalau kamu tuh anaknya Monkey the Dragon. Oh iya. Tapi Luffy-nya kayak ya biasa aja gitu loh. Teman-temannya yang kaget. Iya. Dragon. Aduh, Luffy kayak cuek. Ya wes lah, papaku sopo. Nah, nggak tahu ternyata papahnya itu kepala Kepala kapten. revolusi. Ya, kapten Pasukan revolusi lah. Pasukan revolusi. Iya. Gitu. Ya, terus itu juga yang keren pas lawan Koby. Ternyata Koby sudah menguasai beberapa jurus itu. Jurus kayak CP9 itu loh. Oh iya. Tapi tetap kalah telak sama Luffy. Iyalah, kan masih baru masih. Yang mencengangkan Helmeppo. Dulu kan culun apa? Sekarang jadi keren. Iya. Kayak Cyclops. Tapi ya kayak kemampuannya masih kalah jauh sih kalau sama krune Luffy. Tapi Koby keren ya, bisa kayak apa glow up. Ya berubah banget deh kan. Angkanya Dari pendek gitu terus moro-moro so tinggi. Nggak pakai kacamata, aneh sih kayak perubahannya itu berapa tahun banget gitu loh. Padahal kan Iya Luffy sih. pergi ini kan ya belum ada setahun. ya mungkin kalau beberapa bulan gitu ya kalau kita hitungan waktu realnya. Tapi ya namanya juga komik, ya wes lah. Itu mungkin supaya keren aja. Koby masa datang-datang pendek culun, dibuat yang bikin keren. Kan sudah masuk angkatan laut gitu ya, mesti Ya. harusnya ada perubahan gitu. Ya, Itu lucu juga apa ada, bukan lucu sih, lebih kayak adegan Zoro, Luffy, Koby, Helmeppo seperti nostalgia. Itu sempet Luffy sama Zoro lo nggak notice itu. Oh iya, loh. Helmeppo siapa ini? Siapa Helmeppo? Iya itu. Emang beda jauh sih. Iya. Keren. Oke. Terus Nah, itu tuh semestinya kan Garp datang disuruh sama kepala nih angkatan laut tuh sama Sengoku apa siapa itu untuk Sengoku, nangkep kan. Tapi pas itu ya karena kakeknya sendiri ya jadi dia kayak santai-santai. Kayak Nggak nggak terlalu apa-apa serius. aku biarkan kau Saat itu. Wes, Terus, akhirnya mm, itu ya Luffy sama Koby ada itu ya, ada ngobrol-ngobrol gitulah. ya itu nostalgia. Tentang New World juga dia yang jelasin Oh itu iya. juga. Penjelasan tentang Yonko ya. Nah, itu kelewat. Jadi Garp tuh datang sebentar tapi ngasih informasinya tuh Nah. padat banget gitu. Iya ini informasi penting ya dari Garp ini kebanyakan. Soalnya memang kakek sudah senior ya. Ya juga dulu maksudnya ya sudah lama lah ya. Ya, sudah makan asam garam. Nah, jadi Yonko itu diperkenalkan di sini. Ternyata ada dua orang yang sudah kita tahu yang ternyata Yonko. Yaitu si Shirohige sama si Shanks. Oh iya, itu juga nanti ada loh di pos itu kan ketemu apa sih? Pos apa? Di pos Enies Lobby ini juga pertemuan Shirohige sama Shang juga ditunjukin. Oh iya nanti terakhir ya. Tapi pas itu kita dijelaskan ternyata ada 4 orang, 2 orang lagi disebutin namain enggak ya? Enggak, kayak cuma gambar gitu. Siluet. Ya itu. Nah jadi mereka itu kayak penguasa New World. Ya. New World itu nanti separuh akhir Grand Line. Kalau mereka kan sekarang posisinya di paruh pertama. Iya. Nah itu sih hal penting yang dimention juga. Terus bounty. Nah Ya, itu setelah kabur sudah berpisah toh. Terus adik-adiknya yang kroco-kroconya Frankie itu datang
karena dia tuh terima apa? Terima selebaran koran. Wanted. Wanted. Bahkan Frankie yang baru tuh wes sudah dapat Bounty wanted, bounty. Iya. Nah, mereka khawatir kalau ya mereka nggak bisa jaga kalau misal ada serangan angkatan laut AJAO gitu loh. Frankie AJAO jadi kerumu. Iya, gitu. iya. Dan dari situ mulai perekrutan Frankie yang nyeleneh. Entah kenapa kalau mereka pokoknya ngambil celana dalam. Iya, lo Bounty ini nggak mau dimention dah. Bounty itu pas saat ini ya? Iya, ya tadi. Habis kroco-kroconya terima itu, terus dia kan ngomong. Terus akhirnya Luffy oke, ya aku kan kesini juga memang mencari pembuat kapal, tukang kapal toh. Terus habis itu mereka lihat bounty ini mereka masing-masing. Mereka Luffy 300 juta berry. Dia senang. Naik. Zoro 120 juta. Nami berapa? Yo inget dah. Nami belasan juta. Sanji Usopp nggak ada. Oh iya, karena dia pakai topeng. Sogeking 30 juta. 30 juta berry. Sanji 77 bukan? 77 tuh angka yang bagus, tapi Sanji sedih. Oh kenapa? Iya. Karena fotonya tidak itu ya diceprot tapi nggak keluar. Karena gambar bukan foto. Terus keluar, terus dia digambar kayak aneh gitu loh. Iya. Nggak mirip, cuma miripnya nih alis keritingnya doang. Iya. Tapi lainnya tuh nggak mirip, lucu wes. Yang nanti di arc berikutnya, terus chopper keren ini. 50 berry. 50 ya guys, bukan 50 juta, 50. Tapi dipikir-pikir loh, kalau ada orang bounty-nya 50 berry, 50 perak, kayak apa nangkep di biarno aja. Makanya. Loh, tapi kan bisa buat mancing. Mungkin nek nangkep chopper kan bisa mancing sama kru yang lain toh. Masuk akal sih, masuk akal. Tapi kalau dari bounty-nya lagi ya termasuk agak useless. Iya, terus Robin naik berapa? 80 juta sekarang. Naik. Frankie berapa ayo? Frankie berapa ya? Oke, gak tahu, lupa. Rasanya mungkin ya 30-an ya, kayak Sogeking gitu ya. Tapi mungkin tinggi dikit. Di atas Sogeking harus. Siapa yang tahu boleh komen. Oh iya. Ini bagus untuk meramaikan kolom komentar. Frankie itu berapa bounty-nya? Kita kelewat lupa. Oke, jadi ya itulah sekilas akhirnya seluruh kru topi jerami mendapatkan bounty yang kita nantikan. Sebelumnya kan cuma Luffy sama Zoro aja. Terus ini akhirnya semua dapat. Totalnya sampai itu ya, sampai 600-an ya. Dan itu seru sih karena kita kayak yang selama ini berpetualang ikut petualang bareng mereka. Ya akhirnya semua dapat bounty guys gitu. Feeling seperti itu. Nah, terus perekrutan Frankie. Jadi Frankie ya itu guys, dia tuh kan mau, tapi tuh kayak dia tuh punya beban, nggak mau meninggalkan Water Seven. Nggak mau ninggalin anak buahnya. Karena dia punya janji juga sama, nggak tahu ya, janji sama dirinya sendiri aja sih, kayak terus kepikiran aku nggak bisa ninggalin Water Seven kayak gitu. Iya. Tapi Iceberg ya tahu kalau dalam lubuk hati itu dia ingin mendampingi kapalnya untuk mencapai ujung itu. Jadi dia ngomong pokoknya lakukan apapun sampai dia ini jadi krumu gitu katanya tuh. Dan akhirnya ya itu caranya lumayan itu sih. Nyeleneh. Celananya diambil. Lumayan sih. Nyeleneh banget sih. Celana dalamnya diambil. Soalnya dia cuma celana dalam tok, udah ada celana luar. Iya. Celana diambil, dioper-oper, dibawa sampai ke kapal pinggir pantai. Di situ ada adegan ini. Robin memecah telur. Tapi loh dia cuma sekali toh. Sisanya itu tuh acting, pura-pura seakan-akan dianu padahal sebenarnya dia terharu. Gitu. Terharu sampai anak buah itu keren juga loh yang. Soalnya kan awalnya mereka kayak apa ya? Seakan-akan anak buah itu kayak lemah, lain dada Frankie itu udah bisa apa-apa tuh. Tapi anak-anak buahnya rela demi kebahagiaan bosnya, mereka enggak apa-apa, kamu bisa menjaga diri kami sendiri.
Terus ada flashback-flashbacknya Ya, pas dia mereka dibantu. pertama kali dibantu Frankie. Pertama nih kan Frankie mau dipalak toh, tapi terus kalah toh perang, terus akhirnya jadi kakak dia. Iya. Diadopsi Jadi mereka itu kayak penjahat-penjahat yang dikucilkan masyarakat, nggak ada yang mau nerima mereka. Ya Frankie yang menyatukan jadi Frankie family. Iya. Mantap Frankie. Frankie. Dan akhirnya Frankie pun bergabung dan akhirnya sudah bertambah 1, tapi masih belum lengkap nih krunya. Oh iya. Aku belum mau lanjut sih sebenarnya, masih mau tambahin Frankie. Ya wis. Pokoknya Frankie akhirnya oke, aku akan jadi tukang kayu untuk kapal ini. Ya itu nggak ada yang keren sih, oke. Tetap aja, podo aja kayak Kan sama aja toh, dia keterima ya. Tapi kira ada quotes apa gitu yang keren, ternyata ya enggak juga. Oke, never mind. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sebelum itu ya. Apalagi ya? Enggak, maksudnya waktu dia tuh diburu-buru cepet naik, soalnya kapalnya Garp itu muncul lagi. Garpnya ternyata akhirnya turun tangan untuk mau menangkap Luffy lagi. Sampai Luffy itu ya bingung, loh kakek kenapa kamu kembali? Kalau Aku nggak berubah salah, pikiran. Kalau nggak salah gara-gara Aokiji ada di situ ya. Aokiji sempat muncul toh. Iya, tapi dia itu gitu karena ya Sengoku lagi tuh. Oh, aku kok ingetnya soalnya dia report apa gitu, tapi report ke Aokiji untuk ngontrol si Garp Suruh itu. Kayak ya, seingatku itu meskipun Garp lebih tua, tapi jabatannya kan di bawahnya. Aokiji-nya di atas. Ya Garpnya di bawahnya Aokiji tuh. Nah, kayak kalau sepengingatanku ya gara-gara itu Aokiji datang, loh iku kejaran ngono. Tapi nggak ada sih, nggak secara langsung ngomong ya. Nek rasaku kok deh kayak dia ngomong sama Sengoku, maksud aku nggak nangkep Luffy gitu. Jadi kayak dia terus akhirnya nangkep. Dan itu kekuatannya dikeluarkan di situ. Yaitu menembak meriam dengan tangan 1000. kosong. 1000 apa ya? Enggak ya. Bahkan pokoknya banyak gitu loh. Pokoknya kekuatan lemparannya itu sama seperti meriam. Iya. Dan berkali-kali, nggak cuma sekali toh. Iya. Makanya itu cepet-cepet. Dan bahkan si Garp sempat ngomong, apa kalau ini belum maksimal, ini soalnya sudah bukan masa primanya dia. Kalau pas muda bisa lebih mematikan lagi. Tapi kayak memang arah-arah serangannya itu nggak dipaske kok. Ya, ada sengaja-sengaja. Iya. Wow, ngelempar gitu sambil senyum kayak dia yakin pasti Luffy itu bisa kabur gitu loh. Nah, kita lanjut ke ada yang belum lengkap, guys. Nah, ini dia. Ini salah satu momen favoritku. Ini nanti akan jadi momen favoritku nih. Dan kerennya itu sebelum mereka pergi berlayar, sempat ada ditunjuk no flashback. Pas Zoro toh. Kalau Zoro ngomong gini. Oh ya. Kalau mau Usopp kembali, dia harus minta maaf dulu. Terus kan kayak Chopper Nami kan enggak setuju loh, enggak apa-apa kan Usopp bagian dari kita juga. Tapi Zoro marah toh. Ini bukan main-main, kita ini nggak boleh seenaknya. Kalau kamu keluar karena kesalahanmu ya kamu harus bertanggung jawab, minta maaf. Kita bukan anak-anak main bajak lautan. Kita ini bajak laut beneran. Ya pokoknya Zoro nih kayak respect ke Luffy gitu loh. Iya. Kamu nek wes jadi ketua harus tegas. Iya gitu. Ya itu keren juga sih. Zoro selalu punya momen kerennya juga. Iya. Bahkan di saat itu Sanji yang biasanya selalu bentrok dengan Zoro, dia sempat ngomong kali ini aku harus setuju sama Zoro. Ya itu keren juga. Terus pas mereka akhirnya mulai berangkat, ada satu orang si Usopp ini. Usopp dengan bangga dia kayak cepet-cepet ke laut. Dia merasa teman-teman ini nunggu dia di pinggir laut gitu loh. Terus biasa dia sudah merancangkan berbagai kata-kata dan apa sih namanya?
kalian menungguku ya gimana gitu. Iya kayak gitu. Gitu Padahal mesti ditinggal. terus ditinggal terus si Usop ngomong apa ya, pokoknya kayak desa seakan-akan teman-temannya sih butuh DE. Padahal enggak. Terus pas di kapal teman-teman itu enggak ada yang dengar. Yang dengar cuman chopper gitu kayak. Itu Usop. Itu soalnya kan ya lagi diserang sama Garp. Padahal sebenarnya yang Dengar. Luffy, Zoro dan lain-lain tuh denger, tahu lek Usop itu ada. Ya. Tapi mereka pura-pura nggak dengar soalnya. Dia nggak ngomong maaf toh. Soalnya dia nggak ngomong maaf. Iya. Tapi ketika Usop ngomong maaf, soalnya Zoro sempat ngomong, kalau kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya bukan maaf, kita nggak usah kembalikan dia. Nah, jadi mereka pura-pura nggak denger yang begitu maaf. Akhirnya. Alah. Ini yang ditunggu-tunggu gitu loh. Keren ya. Iya. Terus Tak pikir langsung bener-bener nggak denger soalnya lagi perang. respect si Suara. Usop. Dari sejauh cerita One Piece kayaknya baru ini ada pria benar-benar minta maaf. Tapi emang itu salah Usop kok. Mana menurutku ya memang ya harus dia minta maaf bener omongannya suruh. Ya, tapi kan akhirnya dia minta maaf yang. Tapi rotok keras kepala juga suwen. Ya itu akhirnya si Luffy manjangkan tangannya. Ayo cepat, semewek. Akhirnya lengkap. Yeay. Nah, tapi masih ini bingung ini. Gimana melepaskan itu diri dari Garp toh? Terakhir dia ngasih ngasih meriam raksasa. Ternyata Sunny bisa terbang. Kamu tuh mau cerita sesuatu yang boom itu kok kayak cuma sekalimat toh. Ya, gimana coba ceritanya gimana? Gimana ya itu cara dia kaburnya ini gimana wis pada pada khawatir ketakutan terus Franky ngomong aku ada sesuatu ini di kapal gitu toh ya. Nah, terus dia nyiapin apa namanya kola. Ternyata ada bahan bakar kola terus akhirnya kayak di meriam kayak dibuske gitu loh, bisa terbang terusan ya kapale, makanya dia lolos tuh dari kejarannya Garp gitu. Yes. Ngomong-ngomong soal kapal, apa ya namanya kode apa gitu loh, ada istilahnya kok dia kalau lagi kapalnya terbang gitu tuh kode ya itu yang tahu guys boleh komen juga guys. Ya itu sih, jadi itu bisa terbang dan lolos, dan itu kayak ada flashback Mary waktu terbang ke Skypiea gitu. Itu kerennya One Piece itu sih, dia suka ngasih flashback yang kita mengenang. Oh iya gitu. Kayak pas adegan Usopp tadi juga no flashbacknya dulu. Kalau pas dulu mereka perangnya toh tukar Vito toh. Flashbacknya. Franky juga toh di flashbacknya dia ambil anak buah. Mesti gitu triknya. Jadi kalau kita mau bikin cerita yang bagus, kita kasih flashback. Oke, terus kita lanjut itu sebelum ke pulau itu ada pertemuan Shanks sama Shirohige dulu. Ya itu lanjut ke itu maksudku. Nah di akhirnya Shanks sudah ketemu sama Shirohige itu. Iya. Oh ya udah ketemu, dan itu hal yang ditakutkan sama pemerintah dunia juga. Sempat di-mention kan? Soalnya sama-sama Yonko. Ketemu. Yonko ini levelnya bukan cek laut cek. Ya bahkan bisa dibilang semua Shichibukai bergabung baru selevel sama satu orang Yonko. Kurang lebih gitu loh gambarannya yang kekuatannya. Siapa tuh yang ngomong gitu? Aku. Perumpamaan. Sekuat itu Yonko. Soalnya kan nanti di perang itu kan ada yang satu Yonko lawan seluruh pasukan dari marinir kan bisa seimbang. Ya, kurang itu lebih. Di perang apa kamu jangan kasih
Spoiler. Tumben biasanya kamu yang ngasih. Ya makanya kamu ini. Ya itu jadi kayak pertemuan singkat yang kan sebelum-sebelumnya kita ada cerita Ace kan lagi ngejar-ngejar Kurohige itu. Ya. Lah Ace itu kan salah satu komandannya dari Shirohige. Ya. Lah sing datang untuk info apa kamu kasih tahu Ace jangan kejar-kejar Kurohige lagi berbahaya. Ini aku aja nih itu sudah ada gini aneh belum? Ya, ada goresan Ya, cakar di mata. Aku sudah bertemu sama Sheng ngomong sudah ketemu Kurohige dia memang sangat berbahaya gitu. Iya, iya. Nah, tapi Shirohige ya punya apa namanya ini ya pride ya deh. Yonko terus anak buahnya ya ceritane kan ada anak buahnya yang dibunuh ya anak buah Shirohige dibunuh sama Kurohige. Ya. Jadi kayak Ace tuh ya cara terbaik untuk membalas dendam ya membunuh Kurohige. Balas dendam. Ya membalas dendam menangkap si balik. Kurohige pokoknya. Mm-mm. Tapi padahal ya itu Ya. menurut Shanks keputusan yang kurang bijak untuk Betul. membiarkan Ace pergi menangkap Kurohige sendiri. Makanya suruh tarik mundur, Terus ya wes nggak mau Kurohige ini terus sempat bentrok. trok Swing, sampai laut ya kok laut. pedang Langit. sama-sama itu ya sama-sama pengguna pedang ya Tapi Kurohige bukan pedang. Shirohige ta. Ya, Shirohige. Lebih ke tombak apa itu? Oh kayak itu ya Guan Yu. Guan Yu. Ya itu. Itu tombak atau apa gitu Iya istilahnya. iya lama juga nih. Terus kita lanjut ke yang terakhir ya. Nah, Yang terakhir nih. apa yang terjadi di Pulau Banaro? Akhirnya Ace berhasil menyusul Kurohige dan di situ mereka bentrok, bertarung satu dengan yang lain. Dan ini ada beberapa fakta-fakta mencengangkan yang dimunculkan juga di sini. Buah yang dimakan oleh Kurohige. Jadi buah Minomi. itu diceritain di situ kan ya. Kalau ternyata Kurohige itu bunuh untuk dapat buah itu juga. Iya cerita no. Ya. Dan Kurohige itu posisinya di anak buahnya Ace, makanya Ace merasa bertanggung jawab akan anak buahnya itu, si Kurohige. Nah, yang dibunuh adalah komandannya Shirohige. Siapa ya namanya ya? Touch. Ya itu. Jadi Nah. itu mestinya Touch yang nemu buahnya, terus memang tujuannya Kurohige itu mau ngambil buah itu. Bagaimana caranya ya pasti membunuh ya orang Ya. yang sudah makan Jadi buah itu. Shirohige itu ada komandan-komandannya. Ada Ace, ada Touch dan lain-lain. Nah, Touch jadi yang pertama mungkin. Ace sama Touch itu kayak setara. Kurohige di bawahnya Ace. Oh. Nah, Kurohige yang bunuh atasan sebelah. Kurang lebih gitu. Terus di reveal kalau buah itu ternyata adalah buah paling termasuk Kuat. buah yang paling kuat yang ada di dunia. Ya, Yaitu jadi buah kegelapan, kegelapan. darkness. Dan kekuatannya lagi tuh kalau kamu kesentuh tuh kemampuan buah iblismu tuh langsung Nah, hilang. Itu yang bikin unik. Luar biasa loh ini. Medeni. Dan yang uniknya lagi tuh dia harusnya masuk ke dalam buah tipe Logia. Logia itu kan buah dengan kekuatan alam toh yang. Jadi penggunanya bisa mengubah tubuhnya menjadi unsur alam tersebut sampai nggak bisa disentuh. Kayak misalnya smoker, krokodil, enel. Oh, Tapi iya. karena dia terlalu spesial, meskipun dia jadi kegelapan, dia tetap bisa menerima pukulan. Oh, Makanya dia kan beberapa kali jadi kegelapan, tapi tetap masih kena serangan. menerima serangan itu. Tapi dia menyerap serangan itu Oh. sampai musuhnya kehilangan kekuatannya. Oh, wow, menakjubkan. Ya itu. Kelihatannya es yang sudah ya kayak es juga toh. Es kan kalau dia berubah pakai itu nih kan ditembak juga tembus kena, api. iya. Ya, Ya es itu. sudah kelihatan sangar, tapi memang setelah ya awal-awalnya kayak kelihatan seimbang gitu, tapi Iya. setelah Kurohige ngeluarin Full buah powernya. iblisnya itu kekuatan buah iblisnya sesungguhnya wis langsung aduh wis pasti kalah iki. Dan endingnya pun kan mereka kayak ngeluarin serangan terkuatnya masing-masing.
kayak bola api apa matahari gitu. Kayak cahaya melawan kegelapan. Boom. Terus endingnya cuma ada topi es. Topi es. Ya. Ya endingnya dan ending selanjutnya akan ada kelanjutannya di arc yang selanjutnya. Saga berikutnya. Saga. Arc berikutnya. Bukan di berikutnya. Karena berikutnya kita akan masuk ke thriller Bark. Yang dimana sebelumnya udah di spoiler sama siapa ya? Kalau nggak salah disebutin ada segitiga. Oh, segitiga Bermuda. Florian Triangle. Oh iya, ya Yaitu diadaptasi dari itu. Ya, adaptasi dari segitiga namanya Bermuda. Florian Triangle. Nah, itu saja. Katanya singkat tapi juga nggak singkat-singkat amat ya. Setengah jam lebih ya. Iya. Tapi kita kasih best moment dulu, best moment baru skor. Best momentku of course tadi udah tahu sebut sih. Kembalinya Usopp. Best momenku mereka semua akhirnya dapat bounty. Oh ya. Oke Tuh, juga. kayak aku. By the way itu ada kayak momen orang-orang yang lama ngelihat bounty mereka enggak sih? Kayak misal Oh iya. ada Iya. ya kita belum mention sih tadi. Oh, orang lama. Enggak, maksudnya seluruh Penghuni dunia. penghuni dunia sama Kok istilahnya ada ya? Penghuni dunia. bukan penghuni dunia, maksudnya asal-asal mereka gitu loh. Ya, karena Dapat ini informasi bahwa mereka sudah dapat bounty gitu. Kayak misal Kenaikan di- bounty di Fusa. Desa-fusa ya. Desa Fusa, terus di Barati. Nah, itu maksudku yang tadi. Ada, ya. ada. Jadi di Yang belok lucu, kanan ya. Belok Aku kanan. inget yang Usopp juga. Meskipun bukan sebagai Usopp, tapi mereka loh ini kan hidungnya kayak Usopp. Langsung notice ya si siapa? Anak-anaknya Anak-anak sama sing cewek itu Nona Kaya. kaya. Oke, berarti kita Silakan lanjut ke skor. Skor. Yalah, ini kan cuma kayak jembatan gitu kok ya. Tapi ya, Ya, oke tapi sih. meskipun cuma jembatan harus dikasih skor. Hmm. Kalau aku mungkin aku kasih 7,5. Sama 7,5 aku baru ngomong. Ya ini kayak cuman pengantar tapi berisi fakta-fakta atau Ya. serba-serbi atau hal-hal yang perlu kita ketahui secara penting banyak dikeluarkan di sini juga. Ya, kayak gitu. Oke, jangan lupa kalian bisa support kita lewat donasi di traktir.id yang linknya udah ada di deskripsi ya. Yo, Supaya kita tetap semangat. Kalau nggak donasi juga boleh like, comment, subscribe, follow, share dan lainnya. Dan sampai ketemu di Deden Podcast berikutnya. Dadah. Bye.